tahu Quran, hatinya Al-Quran. Surat ya. Tak sanggup hatinya Quran, sepertiga Quran. Qul huwallah 3. Tak sanggup juga jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja. Kalau saya meninggal, saudara saya di 48 dapat kabar Ustaz Somad meninggal, mau mengirimkan Yasin, mau mengirimkan Al-Fatihah, janji jangan ada dusta di antara kita. Senangnya hati saya bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu senang? Alhamdulillah. Aku tak pernah menjadimu, kau pun tak pernah menjadi aku. Allah mempertemukan kita. Jawabnya sesuai Maidan. Habib Mahdi 5 tahun yang lalu membawa saya ke Lubuk Linggau, dipersaudarakannya saya dengan Kiai Haji Atik Fahmi yang membimbing kita tadi salawat. Mudah-mudahan Kiai panjang umur sehat badan. Habib Mahdi membawa saya ke Benteng Kota Besar untuk tausiah tabligh akbar pernikahan Ustaz Iqbal yang hadir 50.000 orang. Inilah orangnya waktu nikah. Bapak kalau mau nikah 50.000 orang, nanti ke Benteng Kota Besar. Yang udah nikah bisa nikah lagi. Ibu setuju? Saya mancing aja tadi. Habib Mahdi memperkenalkan saya, mensaudarakan saya dengan Ustaz Kemas Ali. Ini di sebelah saya. Mudah-mudahan Ustaz Kemas Ali sehat badan istiqomah. Ustaz Kemas Ali sangat dekat dengan Habib Mahdi. Begitu Habib Mahdi meninggal, saya tanya Ustaz Kemas Ali, kapan Habib Mahdi dikebumikan? Kata Ustaz Kemas, besok. Kenapa? Karena ada bibinya belum datang dari Jakarta. Lalu saya kasih tahu, Ustaz Kemas Ali, pesawat Garuda dari Jakarta itu ada jam 7 malam. Maksud saya kasih tahu 5 menit setelah itu dikirimnya saya tiket. Ini tiket Garuda jam 7 malam. Ustaz Kemas Ali, saya ngasih tahu penerbangan dari Jakarta, bukan minta belikan tiket. Beliau sedang susah karena Ustaz Kemas Ali persaudaraannya dengan Habib Mahdi luar biasa. Kita doakan supaya Ustaz Kemas Ali diberikan kekuatan. Saya sudah batalkan ceramah ke Lubuk Linggau, ceramah ke Curug, ceramah ke Empat Lawang, ceramah ke Muratara, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya bilang batal semuanya. Saya tak sanggup ceramah. Hati saya sedih. Kata Ustaz Kemas Ali, Ustaz Somad, ayolah kita berangkat. Akhirnya kami pun berangkat. Kenapa kita berangkat Ustaz Kemas Ali? Karena baliho sudah siap semua. Akhirnya kita bertemu hari. Niat lama dari Pak Bupati, dari Pak Haji Jonci sudah lama. Kami ketemu di rumah Pak Erman Deru ketika anak beliau meninggal 40 hari. Kata Pak Bupati, Ustaz datang. Rupanya ditakdirkan Allah, saya hari ini didampingi oleh 2 bupati sekaligus. Pandang ke kanan bupati, pandang ke kiri bupati. Seumur-umur kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli peniti. Hanya di Empat Lawang Ustaz Somad didampingi 2 bupati. Allahu Akbar. Kalau kita dipuji orang, cepat-cepat ucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena waktu saya dipuji oleh Pak Fauzan tadi, Ustaz Somad, Tuan Guru kami, Profesor, pembimbing kami, lubang hidung saya mulai mengombang. Bagaimana supaya dia pucuk langsung saya takbir? Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga kalau dipuji nanti. Ini orang BKMT dan Kota Majelis Taklim, jilbabnya bagus. Kemudian dia mengombang. Allahu Akbar. Bapak pun gitu juga. Bapak ganteng. Allahu Akbar. Ibu pun kalau ditanya orang, ini anak ibu. Iya, cantik ya. Allahu Akbar. Di mana-mana saya tausiah, itu biasanya drone-nya cuma 1. Tapi di Empat Lawang drone-nya 2. Kabarnya 2 lagi mau naik juga. Lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna
cukup turun. Yang lama-lama ketiak basah. Kita tak apa-apa kawan pingsan. Sholatullah. Innalillah. Ibu-ibu yang merasa kepanasan, bapak-bapak yang merasa kepanasan, kalian jangan bersedih hati, karena aku pun panas juga di sini. Kalian cuma duduk aja, aku berdiri lagi. Kata yang berdiri, kami berdiri Pak Ustaz. Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Kalian cuma berdiri, aku bercakap. Yang duduk, yang berdiri, yang di atas pentas, yang paling mulia adalah inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya takut hanya kepada amin ya rabbal. Saya dari atas melihat ke bawah ini Bu, Pak, macam melihat pelangi sedang turun dari langit. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Ini grup-grup yasinan majelis taklim. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustaz Somad ini menyepelekan. Kami di Palawang nggak ada yang kredit, semuanya lunas. Takbir. Siap jaga persatuan, siap jaga Palawang, siap jaga Sumatera Selatan, siap jaga NKRI. Merdeka. Ini tahun-tahun persaingan berita hoax, caci maki, sumpah serapah. Maka kita mesti jaga persaudaraan. Jangan termakan hoax. Tetaplah makan. Kalau punya calon, maka tunjukkanlah prestasinya. Calon saya sanggup mengentaskan fakir miskin 10%. Calon saya 20%. Bagus apa tak bagus? Kalau kita bicarakan kejelekan orang, andai betul kejelekannya ghibah, andai tak betul jadi fitnah. Kalau memang dia tak betul, kalau dia penjahat, kumpulkan bukti-bukti, lapor ke polisi. Setuju? Jangan fitnah, jangan sebar hoax. Kalau ada orang tak betul, apakah kita diam? Memang kalau kepanasan ini susah konsen memang. Kalau ada orang tak betul, maka kita bicara. Ini tidak betul, tapi dengan bukti. Mudah-mudahan dengan pesta demokrasi 14 Februari 2024 terpilihlah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. Insyaallah. Siap kita jaga. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul ibu? Saya cuma mancing mereka aja. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, maka satu kabupaten 4 lawang mendapatkan kebaikan dan keadilannya, insyaallah. Amin. Bapak Bupati suka dengan pengajian, Ustaz Somad mesti datang. Pak PJ pun suka dengan pengajian, Ustaz Somad mesti datang. Ketika Ustaz Somad datang, mereka dua-dua hadir. Inilah perlu ditiru persaudaraan ini. Di tempat lain, saya datang ceramah ke masjid. Saya tanya, Pak, iya, pengurus masjid yang lama mana? Sejak terpilih, nggak mau ke masjid lagi, Pak Ustaz. Kisah nyata, true story, masjid saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa Ustaz sebutkan namanya? Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi di depan lawang, jangankan masjid, jabatan politik, mereka masih tetap akrab bersaudara. Bersaudara di depan lawang, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Kita doakan dua orang baik ini masuk surga dua-duanya. Saya sebenarnya cuma ngetes hati orang 4 lawang. Padahal yang saya doakan cuma mereka berdua. Yang lain setuju aja. Padahal yang lain STJ, tentu tak jelas. Insyaallah yang mengaminkan tadi semuanya masuk surga. Yang tak mengaminkan masuk surga juga cuma daftar pilih.
Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami semuanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Jangan sampai tidak nyoblos, karena itu adalah hak warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Jangan money politik. Kalau dia pakai duit, belum duduk aja udah pakai duit Arab. Kalau dia duduk, dia akan mengembalikan duit Arab. Arab pemimpin Arab kita dudukkan. Betul? Kalau bapak ibu sudah dipaksanya bersumpah, ku kasih duit 500.000, kau bersumpah, sumpah aja. Wallahi, tallahi, billahi. Habis itu puasa 3 hari. Setuju? Setuju. Kalau dia bagi duit, dia maksa, dia ambilnya fotokopi KTP, lapor ke Pak Kapolres. Setuju? Ambil dulu duitnya, baru lapor. Orang-orang jujur semua. Apapun kata saya, setuju aja. Entah karena kepanasan, wallahu a'lam. Ini kalau ditengok-tengok tenda ini, saya lama juga. Gimana orangnya mendesain tenda? Mestinya tenda ini kan di depan gitu kan. Ini buat keliling. Rupanya ingin mengingatkan seakan-akan kita sedang tausiah di Masjidil Haram. Ini tendanya keliling di tengah kepanasan. Yang paling tengah ini yang paling banyak pahalanya. Begitu cara menghibur orang yang kepanasan. Ya Allah, setiap tetes keringat saudaraku ini, balaslah kebaikan-kebaikan. Hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Tapi hutang tidak. Jangan pulang dari sini, besok ditagih orang hutang. Kapan kau bayar hutang? Kata Ustaz Somad, sebagaimana mengalirnya keringat kami semalam, begitulah dosa dan hutang kami sudah lunas. Itu bukan kata saya. Kalau tak percaya, bisa diulang lagi ceramah saya hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 lawan. Yang pertama adalah bersaudara. Yang kedua, bagaimana Nabi di Madinah? Kepastian hukum. Ada seorang pencuri namanya Fatimah. Siapa? Teringat pula saya istri saya keluar. Fatimah binti Aswad mencuri. Lalu mereka melobi Nabi. Bagaimana kalau dia jangan dipotong tangannya, karena dia anak kepala suku, malu kalau potong tangan. Nabi marah. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihi mudha'if, kalau yang mencuri orang lemah, rakyat jelata, dipotong tangannya. Wa idza saraqa fihi musyarif, kalau yang mencuri orang kaya, anak kepala suku, pejabat, dibiarkan. Wallahi demi Allah, lau sarakat Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad mencuri, ku potong tangannya. Ciri Madinah ada kepastian hukum. Insya Allah 4 lawang. Kalau mau madani seperti Madinah, maka mesti ada kepastian hukum. Ibu setuju kepastian hukum? Bapak setuju kepastian hukum? Kalau bapak ditangkap mencuri berondol, jangan begitu Pak Ustaz. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya tidak ada yang mencuri. Amin. Andai ada yang pakai narkoba, ditangkap, dihukum mati. Setuju? Saya tanya sekali lagi, pecandu narkoba, pengedar narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, lele kambing, tertangkap, tidak hanya sekedar di penjara, ditembak mati. Setuju? Siap ditegakkan? Hai bapak-bapak anggota Dewan DPR RI, dengarlah aspirasi masyarakat 4 lawang. Mereka mau menjaga anak-anak mereka dari narkoba. Nanti kalau ada yang ditembak mati, maka matinya mati syahid. Mati syahid itu di Palestina, bukan bawa narkoba, mati konyol. Ya Allah,
Selamatkanlah anak muda kami dari narkoba ya Allah. Yang SD insya Allah bisa kita jaga di rumah. Ibu bisa jaga anak SD di rumah. Bapak bisa jaga anak SD. Anak SD ditangkap Pak Kapolsek gara-gara beli lem kambing di toko bangunan. Maaf pokoknya macam kambing itulah. Ditangkap Pak Kapolsek, tutup pelek Pak Kapolsek, terlempar. Apa kata dia? Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya cuma takut sama Allah. Itu yang cerita ke saya, langsung Pak Kades. Udah kacau negara kita di Pak Ustadz. Bagaimana negara kita ke depan kalau anak-anaknya dirusak oleh narko? Saya pernah ceramah di kantor Kemenkumham. Bapak Kanwilnya Kristen, tidak Islam. Apa kata Pak Kanwil? Ustadz Somad, saya setuju pengedar narkoba tembak mati. Loh, kenapa Bapak setuju? Bapak tak Islam. Kalau dalam Islam, karena dia membahayakan nyawa balas nyawa, karena dia sudah menghilangkan nyawa orang, mati. Apa dasar Bapak? Apa kata Pak Kanwil? Jeritan orang yang sehat kena narkoba tidak sebanding dengan jeritan mereka yang jualan narkoba untuk memperkaya diri. Mereka memang layak ditembak mati. Bapak Ibu setuju? Ya Allah, jaga empat lawang ini dari narkoba ya Allah. Jaga empat lawang ini dari khamar, judi, zina, LGBT. Alhamdulillah anak-anak mudanya gagah-gagah. Itu yang pakai baju hijau, pakai topi hijau. Apa tulisan di segitiga itu? Ansor. Anak-anak Ansor, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini yang mengawal saya 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga Satpol PP, lapisan keempat Banser dan Ansor. Allahu Akbar. Kalau anak-anak muda kita dididik dengan baik, militan, insya Allah selamat dari zina, selamat dari prostitusi, selamat dari narkoba, selamat dari judi. Dulu orang kalau mau main judi panggil tetangga, betul? Yang bilang betul pernah main namanya. Sekarang di dalam rumah